Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masa kejayaan Islam. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menganalisis faktor-faktor pendukung kejayaan Islam dan menerapkannya pada masa sekarang sehingga Islam kembali berjaya. Zaman kejayaan Islam adalah suatu masa di mana peradaban Islam melahirkan para ilmuwan dan filsuf hebat yang berkontribusi besar dalam perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, terutama di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun yang berkuasa pada masa Daulah Abbasiyah, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah yang bernama Baitul Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Zaman kejayaan Islam lahir dari berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam kekhalifahan tunggal sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi, perdagangan, di mana para pedagang-pedagang sampai ke seluruh penjuru dunia. Saat para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Yang kedua, mereka dipimpin oleh khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga ikut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan, ketika memperluas wilayah sampai ke daerah Transjordania dan Syria, beliau menemukan banyak manuskrip kuno dalam bahasa asing di kota Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna melakukan proses penerjemahan naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Di antara khalifah di zaman kejayaan itu, yang paling menonjol adalah Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Mereka mempunyai cita-cita mulia, yaitu membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan juga Bizantium. Tanpa peran keduanya, zaman kejayaan Islam mungkin tidak bisa segemilang saat itu. Faktor yang ketiga, salah satu faktor kejayaan Islam adalah keputusan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam mendapat tambahan lain seperti pengaruh ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus yang memungkinkan menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad menjadi kota metropolitan yang ramai, dikunjungi para pedagang, dan tidak sedikit di antara mereka yang memutuskan untuk singgah dan menetap di kota Baghdad. Aktivitas ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra,
kaca, kertas, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan inilah yang nantinya mampu mendukung proyek pengembangan iptek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan maupun perang, dunia Islam mendapatkan teknik pembuatan kertas. Dan dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi lahirnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan menghasilkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain Ibnu Sina. Beliau adalah seorang ilmuwan jenius dari Uzbekistan. Namanya begitu terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fil Tibb. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak heran jika di dalam dunia medis, Ibnu Sina disebut dengan bapak pengobatan modern awal, bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Selain itu, Ibnu Sina masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan hebat yang lahir dari zaman kejayaan Islam. Nah, inilah gambaran tentang zaman kejayaan Islam. Semoga kita semua sebagai generasi muda muslim bisa mengambil hikmah dari pelajaran berikut ini sehingga kita memiliki semangat belajar yang tinggi untuk menghidupkan kembali Islam dan meraih kejayaannya. Demikian dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.